Kita segera menuju UAD Kampus 4, tepatnya di Islamic Center, untuk mengikuti pengajian tablik akbar Tauhid Al-Ummah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Pada saat mendung menggelantung di langit biru saat ini, dengan terang bulan yang redup namun syahdu, SK2 berada di UAD Kampus 4 Jalan Rekrut Selatan. Tempatnya berada di Masjid Islamic Center. Ada apa? Kebetulan di sini ada acara pengajian tablik akbar, yaitu Tauhid Al-Ummah. Apa itu? Ayo segera kita ikuti masuk ke dalam masjid dengan pelan-pelan dan hati-hati. Oke. Kita akan naik pelan-pelan karena mungkin agak licin. Ya, kayaknya sudah mau mulai acara ini. Pelan-pelan ya. Oke. Kalian pasti akan senang dan bahagia di masjid ini karena selain indah, peserta yang hadir luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil amin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-hudatir rasyidin wa ba'd. Pelan-pelan ya kita masuk. Sebelum saya menyampaikan penghormatan, tadi saya dibisiki Ini adalah orang-orang yang seperti jantung tidak pernah kelihatan. Namun kalau belum bekerja semuanya berhenti. Maju ke depan. Luar biasa. Sukses ya Mas. Ya terus ya. Oke. Assalamualaikum. Bersama Mufti dari Perlis, tolong duduk di depan ini. Tari ya, cut dulu. Tadi saya sudah minta kepada. Baiklah hadirin hadirat sekalian, kita ke narasumber berikutnya yang tidak kalah masyhur, kondang di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Beliau Bapak Dr. Kiai Haji Khairuddin Basari MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syaratan al-qulubi wal ibad alladhi yaqulu bi khabihi wa mustafa wa zahada bil ibad syaratan la ilaha illallah syaratan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, sungguh luar biasa pada malam hari ini kita kedatangan waktu mufti dari negeri Perlis. Sengaja malam hari ini saya pakai jas dan tidak pakai gamis supaya jelas bedanya mana yang mufti, mana yang ummah. Karena ini tauhidul ummah di Muhammadiyah ini berkemajuan, sehingga supaya pembahasan itu komprehensif, ada yang mewakili mufti, alim dari hakikat, kemudian ada yang mewakili awam. Izin saya menanyakan beberapa slide, bisa ditayangkan PPT-nya, Mas. Nah, supaya pembicaraan kita lebih terarah. Lanjut, kita bicara soal kesatuan umat. Bapak Ibu, suatu ketika Rasulullah pernah bisik-bisik dengan Sayyidina Ali. Salatun akhawuna umati bibadi. Saya mengkhawatirkan beberapa hal setelah nanti saya tidak ada. Apa 3 hal yang dikhawatirkan oleh Nabi?
ad-dhalalatu ba'dal ma'rifah. Orang itu sudah tahu tapi keliru juga. Jadi sudah tahu tapi kita sesat. Ad-dhalalatu ba'dal ma'rifah. Saya kira itu yang terjadi pada umat. Kita tahu uang itu penting, kita tahu silaturahmi itu wajib, tapi salah juga, Pak. Kita bertengkar juga, kita berkelahi juga. Kita tahu kalau sedekah itu lebih banyak, lebih baik. Tapi kalau ada kalian yang hebat, itu yang dimasukkan yang kecil. Nanti alasannya yang penting dan ikhlas. Padahal bagi naklir yang penting itu banyak. Ikhlas atau tidak itu urusan yang memasukkan dengan Allah. Tapi urusannya takmir banyak. Nah, yang satu itu ad-dhalalatu ba'dal ma'rifah. Dan mohon maaf kalau kita di perguruan tinggi ini kadang-kadang tahunya banyak tapi salahnya banyak. Itu sudah yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua, kemudian kita fitnah yang menyesatkan. Bapak Ibu di kalangan umat ini bapak. Tapi sebetulnya kan itu menunjukkan yang syahwat politik, syahwat ekonomi itu yang kemudian hanya karena perbedaan baju, perbedaan kepentingan lalu terjadi benturan. Nah karena itu mari kita lihat akar kata umat. Lanjut Pak. Ya kita ini mestinya jadi khairul ummah. Lanjut. Umat al-mayyamumu itu artinya bisa menuju yang sama. Umat itu dari dan imam. Artinya sebetulnya dua kata kunci penting ini saya kira secara mikro melihat umat ini sebagai sebuah keluarga. Maka kalau di Muhammadiyah kita sering menyebutnya keluarga besar. Ada Bapak dalam pendidikan Nadhirun, Basyirun, wa Nadhirun. Jadi dua komponen ini harus seimbang. Itu yang disebut dengan war and control dalam bahasa psikologi. Jadi kalau kita mau mengelola umat dengan baik, itu dua-duanya harus kenceng. Maksud saya dua-duanya harus kenceng itu warmnya harus kenceng, kehangatannya itu harus tinggi, tetapi kontrolnya, kendalinya, hadirannya itu juga harus kenceng. Itu yang disebut pola yang otoritatif. Tapi kalau orang itu memperlakukan dengan memanjakan, itu yang di ujung sebelah kiri yang merah itu namanya indulgence. Anak yang dimanjakan, ya seperti sekarang yang sedang viral itu, menganiaya orang tidak merasa bersalah. Ya setelah ketahuan baru semuanya diharap. Saya tadi baru makan siang dengan teman dari Bea Cukai. Karena sekarang juga yang disorot bukan saja pajak tapi juga Bea Cukai. Nah karena makan siang, padahal ini kan jamnya bukan jam libur. Teman itu sudah pakai pakaian preman, sudah pakai pakaian sipil seperti kita. Saya bilang tuh, apa nggak masuk? Masuk Mas, tadi saya mau kesini ganti baju dulu karena ini sedang dalam sorotan. Jadi berbuat baik itu hanya sedang dalam sorotan, bukan karena sesuatu yang muncul dari dalam. Nah, Bapak Ibu, kalau peran ibuan dan peran perbapakan itu bisa kita perankan dengan baik. Motherhood dan fatherhood itu bisa kita mainkan dengan seimbang. Saya kira kalau seperti pendidikan di dalam keluarga, anak-anak ini akan nurut, anak-anak akan berkembang menjadi anak yang mandiri, tanggung jawab, dan peduli kepada sesama. Lanjut. Sebagai sebuah keluarga, Bapak Ibu, selalu ayatnya Al-Qur'an 21 meminta ayat ini telah berlaku usikum aswaja kita suruh ilaiha masalah bainakum mawaddah warahmah. Ada tiga kata kunci penting di sini. Menurut saya ini perlu saya garis bawahi untuk melihat bagaimana dinamika masyarakat itu sebagai sebuah keniscayaan. Satu, sakinah. Sakinah itu beda dengan tumanninah. Kalau tumanninah itu tenang tapi statis. Seperti kalau kita sholat, habis sujud ya duduk dulu baru berdiri. Dan duduknya harus berhenti, maka disebut tumanninah. Tumanninah itu tenang tapi statis. Tapi yang disebut dengan sakinah, sakinah itu
tenang, tapi dinamis. Jadi kalau kita berkeluarga, ada dinamika itu biasa. Dalam relasi sosial ada dinamika itu biasa. Dalam keluarga ada yang nakal, ada yang lucu, ada yang bilang pengajian itu tidak penting, dalam itu biasa. Biasa, namanya juga keluarga, ya kan? Ada yang lucu-lucu biasa. Nah, apa itu disebut dengan dinamika. Maka sakinah itu adalah tenang, tapi dinamis. Cuma kalau keliru, kalau menolak keluarga, yang terjadi bukan sakinah. Tulisannya sama, tapi bisa dibaca sikinah. Betul ya Ustaz ya? Sikinah. Sikinah itu besok, steak knife. Kalau Bapak Ibu beli steak, kok ada besok pukul, itu namanya sikinah. Jadi kalau tidak hati-hati, berkeluarga itu sakitnya seperti diiris-iris pakai besok tumpul. Mau dicerai mana, tapi kalau dicerai, kalau tidak kok menyakitkan hati misalnya gitu. Jadi malah jadi beban. Meskipun ada cara yang positif, nanti saya punya teman yang bagus. Kalau kita ingin mengembangkan umat menjadi tauhidul ummah, harus sampai kepada rahmah. Rahmah itu syafaqah. Nah, syafaqah itu kelas asih. Kelas asih itu cinta yang tulus, murni, suci, tidak ada kepentingan apapun. Ya cinta saja. Maka silakan, tidak bisa digerakkan sebelah kiri dan mohon sudah belok. Belok itu apa bahasa Indonesia? Ya, sudah tidak simetris lagi. Ya, belok. Belok. Tetapi Mbah Akom ini luar biasa. Dia mendorong dengan penuh cinta kasih. Sebagai psikolog saya bisa membedakan mendorong dengan cinta kasih dan mendorong dengan terpaksa. Saya tahu persis mendorongnya dengan tulus. Masak makanan yang hebat dari Mbah Akom ini kemudian mengambilkan nasi menyuapi. Karena sudah belok disuapi nasi kemana-mana, tidak marah. Kakak ini ambil tisu kita dengan tersenyum. Saya bilang bahwa ini yang namanya kasih. Meskipun yang satu yang lain, tetapi cintanya itu tidak berubah. Bilang saya cerita sama istri, Bu, tadi saya memakan pelajaran yang saya berikan. Itu yang namanya rahmah, itu yang namanya isyarat. Itu yang namanya cinta yang tulus terhadap diri kita ceritakan seperti tadi. Ada istri saya, dan besok kalau kita tua juga bisa seperti ini. Nah, siapa yang stroke duluan? Kita tidak tahu siapa yang stroke duluan, tidak tahu Pak. Tidak tahu, mudah-mudahan tidak ya. Tapi maksudnya adalah tetap saya seperti itu, meskipun yang satu sudah mohon maaf, kadang-kadang belum invalid saja pikirannya sudah lain hati. Nah, bersambung. Pertama, ini soal komunikasi. Mohon maaf, kadang komunikasi kita ini nggak beres Pak. Ya, maksud harusnya yang efektif Pak. Orang berkomunikasi itu kan ada yang ada makan, padahal yang lain memang tahu menikmati itu makannya dengan lahap. Tidak bisa Pak. Nah, kebetulan pikiran kami bisa. Dia bilang ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal respect. Makan. Bahkan kami minat perintah makan. Tidak sama. Memang susah Pak. Oleh karena itu, dalam banyak kajian, dalam banyak forum-forum tentu salah satu yang harus kita samakan adalah nilai-nilai dasar. Apa sih sebetulnya yang ingin kita perjuangkan? Kira-kira kalau itu sudah kita sepakati, nanti akan menjadi gampang. Nah, yang keenam, syarat berikutnya adalah kita harus punya waktu bersama. Itu yang disebut dengan quality time, waktu bersama. Apa yang dimaksud dengan quality time itu? Ya kita harus berdua bareng bersama, bikin kerjasama, bikin, dan itu sering Pak. Karena orang baru bisa merasakan ini baik dulu itu kan setelah bareng-bareng. Kalau tidak pernah bersama dan kebersamaan itu berkualitas,
saya juga akan tumbuh, sesama yang akan tumbuh. Apalagi kalau dari jauh, sudah dari jauh, informasinya cuma sepihak, masih nggak jadi. Tapi kalau kita sudah dekat, bareng-bareng, ya sering komentar ke teman-teman, ini kadang-kadang rasis juga, mau beda-bedakan ras. Kalau yang matanya besar, bagus, tapi kalau matanya sipit, dinilai tidak bagus. Mungkin karena kita tidak pernah bergaul dengan yang matanya sipit. Tapi kalau kita sering bergaul, kita nanti akan tahu, oh, ternyata yang sipit itu ada juga yang bagus. Yang matanya besar, itu ternyata ada juga yang sangat bagus. Yang tidak bagus juga banyak kan, jadi bagus tidak bagus itu ada di mana-mana. Bukan soal sipit, bukan soal kuning, bukan soal timur barat. Sebetulnya, ya, kalau kita sering berinteraksi, kira-kira ada mudah masyarakat. Tapi kalau pertemuan itu jarang, seperti hanya keluarga. Banyak kasus long distance marriages, pernikahan jarak jauh, fenomena dunia perkembangan. Begitu istrinya di Jogja, suaminya kerja di Jakarta, atau mungkin jadi TKI di luar negeri, lalu terpisah. Dan kemudian betul-betul pisahnya kan terpisah, bersamaannya minimal. Coba kalau bersatu, kan banyak quality time jadi. Nah, yang ketujuh adalah support. Kebiasaan untuk sikap yang suportif itu loh, saling mendukung, tidak saling menjatuhkan. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kecenderungan kita itu lebih suka memperhatikan yang negatif daripada yang positif. Kalau ditanya seseorang, bagaimana beliau, itu jawabnya pendek, terus nanti yang panjang itu tapinya Pak. Ya tapi dia itu, padahal dia tidak sedang menanyakan tetapi. Iya kan Bu, yang ditanyakan itu yang bersangkutan bagaimana, tapi justru yang diinformasikan itu yang negatif. Nah, kecenderungan begini ini, pandangan negatif terhadap orang itu harus kita ganti dengan pandangan yang positif. Katanya Allah akan menutup kekurangan kita kalau kita menutup kekurangan saudaranya. Tapi kok malah kita buka-buka ya? Itu kalau di media, di TV, di mana itu kalau ada dialog itu, kalau saling menguliti itu kayak asik banget ya. Karena dia belum pernah membaca hadis ya. Kalau pernah baca nggak berani menguliti saudaranya seperti itu, nggak tega Pak. Itu kan seperti memakan, kaliannya jelas, bangkai saudaranya. Tapi apa? Harus ada batasan-batasan yang kita sepakati bersama. Oh, di situ privacy, di sini privacy saya, itu hak Anda, silakan dilakukan. Saya tidak akan masuk ke itu urusan organisasi lain, kita masuk terlalu jauh. Itu yang sering orang merasa, ini apa haknya intervensi ke rumah tetangga. Jadi ada ya, setiap orang pasti punya salah, pasti punya kekeliruan di masa lalu. Tetapi yang penting ke depan kita harus menjadi lebih baik. Karena beragama itu ditunjukkan oleh kemampuan kita menghadapi perbedaan. Kalau yang bersifat satu, itu beda itu secara musuh. Iya Pak. Dan semuanya dari perbedaan. Teman-teman NU itu sering guyonan begini. Kalau ada orang jatuh, mau nolong sudah jelas itu, tapi masih ditanya dulu, ini P3 apa PKB? Terus nanti kalau sudah tahu PKB masih ditanya lagi, ini Muhaimin apa Gus Dur? Nggak selesai nggak jadi nolong, orangnya sudah meninggal. Tapi kalau kalau perbedaan yang nggak musuh, jika yang dicari-cari, bedanya kalau dicari yang bedanya ada. Mau bapak ibunya sama, kerjaannya beda. Ya, ada yang seperti bapaknya, ada yang seperti ibunya. Nah,
Begitu aja seperti itu kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Khairuddin Basri MSI atas tausiahnya di hadapan kita semua. Ada beberapa poin yang saya catat tadi, di antaranya adalah tentang prasyarat terwujudnya persatuan umat atau persatuan keluarga. Salah satunya adalah menjaga komunikasi, salah duanya adalah saling menghargai, dan salah tiganya adalah saling percaya. Adapun salah empat, salah lima, salah enam dan seterusnya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang menyempurnakan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum kita akhiri ada sedikit lagi closing statement dari Datuk Mufti. Kita beri kesempatan 10 menit Datuk untuk menyampaikan sedikit saja ulasan.